Nah, masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai hukumnya. Hukum mengusap khuf ini apa? Hukum dasarnya boleh. Ya, mengusap khuf hukum dasarnya boleh. Tapi terkadang hukum bisa berubah karena berubahnya keadaan. Contoh, mengusap khuf bisa hukumnya jadi wajib. Bisa hukumnya jadi wajib. Contoh, ini bagi pemakai khuf ya yang kita bahas. Dia pakai khuf. Kemudian kalau dia buka khufnya dan dia ingin membasuh kakinya, ini bisa terlambat. Sholatnya bisa keluar dari waktu. Kalau dia mengusap itu kan lebih ringkas, lebih cepat. Ketika dia mengusap khuf membuatnya bisa sholat tidak tertinggal sholatnya di dalam waktu, ya. Dan kalau dia tinggalkan mengusap khuf itu membuat sholatnya keluar dari waktu, maka mengusap khuf hukumnya wajib karena lebih ringkas dan membuat sholatnya tidak keluar dari waktu. Ya, ini seandainya ya terjadi. Ini bagi pemakai khuf, bagi pemakai khuf. Atau bisa juga airnya sedikit, dia pakai khuf nih, batal. Kemudian ingin wudhu. Kalau dia berwudhu pakai semua air yang dia miliki, ini tidak cukup sampai membasuh kaki. Tidak cukup sampai membasuh kaki. Maka keadaan ini ya eh, membuatnya wajib mengusap khuf karena airnya tidak cukup. Ya, ketika dia sampai pada pembasuhan kaki, ini airnya tidak cukup. Tapi kalau tidak sampai kepada pembasuhan kaki, cukup. Karena mengusap khuf itu sedikit saja, sedikit air saja diperlukan. Ini keadaan wajib. Ya. Yang kedua, sunnah. Ada kalanya mengusap khuf itu sunnah. Ini idza kana sayafutuhu bi ghasli rijlai salatul jamaah. Kalau dia membasuh kakinya membuatnya tidak sempat sholat berjamaah. Kalau mengusap khuf sempat sholat berjamaah, maka sunnah dia mengusap khuf supaya sempat sholat berjamaah. Ya. Ada kalanya makruh mengusap khuf makruh hukumnya. Ini kalau takrirul masah dia usap kebanyakan. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara mengusap, tapi ini dia mengusapnya salah caranya, berlebihan. Atau tidak dia usap, disiram. Khufnya dia siram, dia basuh. Seharusnya kaki yang dibasuh, ini khufnya yang dibasuh. Ini makruh nih. Ya, jadi caranya cukup diusap saja dan jangan berlebihan. Seadanya saja. Karena itu diperlukan untuk dia jalan ya, untuk melindungi kakinya. Kalau dia usap berlebihan, apalagi sampai dia siram seperti membasuh kakinya, ini bisa merusak khufnya, makanya makruh. Ya. Dan ada kalanya haram juga. Mengusap khuf ini hukumnya haram. Haram ini bisa haram sah, bisa haram tidak sah. Sah itu maksudnya eh, terangkat hadasnya, boleh dia sholat ya dengan khuf itu. Tapi hukumnya haram. Hukumnya haram, berdosa. Ini contoh bukan miliknya. Khuf ngambil punya orang. Ya, khuf punya orang tanpa izin. Ya, dia ngambil, dia ngerampas bukan punyanya, dia pakai.
Kemudian dia mengusap khufnya yang bukan miliknya, nah, ini sah sah sah, tapi haram. Nah, ada kalanya tidak sah nih kalau idza kana ar-rajulu muhriman, dalam keadaan ihram, ketika umrah, ketika haji ya. Lain lagi ketika ibadah haji kan tidak boleh itu pakai pakai apa, pakai khuf.